Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita menghadiri sosialisasi tentang rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek bersama dengan komunitas belajar sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Pak Abdullah Muzaki terkait senam kreasi lagu Bangka Belitung. Namun sebelum itu kita buka pertemuan kita dan sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja tidak berpanjang lebar, waktu dan tempat yang diserahkan kepada Abdullah. Duduk aja ya Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan proyek yang akan dibuat dengan berkolaborasi bersama komunitas belajar di sekolah. Nah, untuk judul proyek itu adalah Selubang, ya, yang diartikan sebagai senam kreasi lagu Bangka Belitung. Jadi pada proyek ini nanti peserta didik itu menyampaikan, membuat dan berkreasi, berkolaborasi dari gerakan senam irama, gerakan tari, dan lagu Bangka Belitung. Jadi khas Bangka. Ya, langsung aja saya lanjutkan. Nah, untuk latar belakangnya, pendidikan gerak merupakan program yang diarahkan untuk mengembangkan fondasi keterampilan dalam berbagai jenis gerakan. Pendidikan gerak digambarkan sebagai aksi yang menargetkan bagaimana keterampilan sehari-hari dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan ekspresif ketika peserta didik mengembangkan pola gerak dasar yang benar. Dengan pola dasar yang benar dan aktivitas yang rutin dapat meningkatkan kebugaran peserta didik. Nah, dalam kesempatan ini, jadi peserta didik tidak hanya mengasah keterampilannya saja, tapi juga sambil mengasah kebugarannya dari aktivitas senam. Terus lalu UPTD SMP Negeri 6 Sungai Liat yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kelurahan Jeliti, Lingkungan Rambak, memiliki peserta didik berlatar belakang agama, ekonomi, budaya yang berbeda-beda. UPTD SMP Negeri 6 Sungai Liat memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar seperti peralatan olahraga, lapangan, laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya. UPTD SMP Negeri 6 Sungai Liat juga memiliki guru-guru yang berkompeten dan kreatif untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan berpusat kepada peserta didik. Nah, dalam halnya, peserta didik sering melakukan aktivitas fisik dan gerakan senam, namun kurang mengenal budaya dan lagu di daerahnya. Hal itu dikarenakan adanya aktivitas senam sering menggunakan lagu-lagu tren zaman sekarang, gitu, ya, seperti jazz, pop, DJ, dan lain sebagainya. Peserta didik merasa jenuh saat melakukan kegiatan senam bersama di hari Jumat yang terkesan biasa-biasa saja. Sering kita lihat bahwa setiap kali jadwal kegiatan senam itu ya hanya berapa persen siswa yang bergerak, ya, terutama siswa laki-laki. Nah, itu jarang sekali melakukan gerakan. Makanya dengan adanya model pembelajaran berbasis proyek melalui Selubang, senam kreasi lagu Bangka Belitung bersama KBS, Komunitas Belajar Sekolah, akan memunculkan kreativitas peserta didik, memunculkan kolaborasi peserta didik dan guru, membantu mengenal tarian lagu Bangka Belitung, memberikan ruang dan melibatkan peserta didik dalam memberikan suara atau voice, pilihan choice, dan kepemilikan ownership, serta mengimplementasikan pada pembelajaran berpusat pada peserta didik yang berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Nah, untuk tujuan program itu sendiri, di sini saya membuat 4
tujuan program. Yang pertama adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar. Nah, dalam melibatkan komunitas belajar ini, Bapak Ibu, kita semua terlibat dalam kegiatan program ini, terutama nanti guru mapel SBK, ya, terus guru mapel TIK. Nah, ya nanti wakil kurikulum, Bapak wali kelas, Ibu wali kelas nanti juga membantu dalam mengarahkan dan membantu untuk melancarkan kegiatan program ini. Terus yang kedua, peserta didik dapat atau mendapat wawasan yang luas mengenai aktivitas senam irama, tarian Bangka Belitung, dan lagu daerah Bangka Belitung. Nah, ini yang kita ketahui bahwa kebanyakan anak-anak sekarang ini kurang tahu apa saja lagu-lagu Bangka Belitung, terus tarian-tariannya seperti apa. Nah, kebanyakan kan sekarang zaman-zamannya TikTokan, terus sosial media yang sering joget-joget dan sebagainya. Nah, di sini dalam program ini kita mengembalikan lagi bagaimana siswa itu lebih mengenal budaya yang ada di daerahnya. Terus yang ketiga, peserta didik dapat mengenal gerakan senam irama, tarian Bangka Belitung, dan lagu-lagu daerah Bangka. Nah, jadi dari wawasan yang sudah dia dapat, sudah dia ketahui, nah, jadi dia lebih mengenal, jadi memiliki rasa ingin untuk menyebarkan dan lain sebagainya. Yang terakhir, setelah mereka tahu, mereka mengenal, nah, peserta didik dapat menciptakan kolaborasi gerakan senam irama dengan tarian menggunakan lagu daerah Bangka Belitung. Nah, itu tujuan terakhirnya. Jadi mereka dengan kreativitas mereka sendiri setelah mengenal dan mengetahuinya langsung membuat kreativitas senam yang dipadukan dengan gerakan tari dan lagu daerah Bangka Belitung. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan ide-ide kreatif untuk menciptakan kombinasi gerak senam, tarian, dan lagu daerah Bangka Belitung. Yang kedua, dengan model pembelajaran PJBL, diharapkan peserta didik mampu memunculkan daya kreativitas juga kolaborasi dengan teman sejawat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melestarikan tarian dan lagu Bangka Belitung melalui senam kreasi. Nah, di sini ujung dari hasil yang diharapkan, yaitu peserta didik dapat melestarikan. Jadi mereka melestarikan tarian, lagu-lagu melalui gerakan-gerakan atau senam irama. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, sini yang pertama adalah proyek merupakan kegiatan kokurikuler. Yang kedua, hasil proyek berupa video senam irama yang dikombinasikan dengan tarian dan lagu daerah Bangka Belitung. Yang ketiga, proyek melibatkan kelas 7, 8, dan 9. Yang keempat, rencana pelaksanaan kegiatan akan dimulai pada hari Jumat 15 sampai 22 November 2024. Karena ini kegiatan kokurikuler, jadi mereka bisa membuat di luar jam sekolah, Bapak Ibu. Jadi tidak harus terpatok di dalam jam sekolah. Terus yang terakhir, proyek akan berkolaborasi dengan guru mapel PJOK, SBK, dan TIK, serta melibatkan kepala sekolah, wakil kurikulum, dan wali kelas sebagai aset manusia. Lalu laboratorium dan lapangan sebagai aset fisik. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Untuk aset manusianya, ini yang terlibat adalah yang pertama kepala sekolah sebagai pengawas dan wewenang dalam memberikan izin. Yang kedua adalah wakil kurikulum sebagai pembimbing. Yang ketiga adalah guru mapel PJOK, SBK, dan TIK sebagai perancang program proyek serta menjadi fasilitator dalam menyampaikan materi. Lalu peserta didik sebagai kreator dan aktor dalam menjalankan proyek. Nah, peran penting di sini. Jadi hasil dari kegiatan proyek ini selain dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah, wakil kurikulum, nah ujungnya nanti hasilnya itu dari karya siswanya sendiri. Terus untuk aset fisik, jaringan internet, laptop, HP untuk mencari informasi dan publikasi. Nah, nanti anak didik, Bapak Ibu guru mencarinya melalui internet.
terus pemanfaatan laboratorium dan lapangan untuk kegiatan praktik. Untuk aspek sosial, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek untuk menjalankan kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab terkait proyek. Yang terakhir adalah aset budaya, yang kita ketahui bahwa budaya di sini ya yang budaya tarinya, budaya agamanya dan lain sebagainya kita sudah kenal. Jadi tinggal kita perkenalkan lebih dalam lagi ke peserta didik. Nah, ini untuk rencana evaluasinya. Yang pertama, melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Yang kedua, menilai hasil video kreasi senam berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah melakukan refleksi. Nah, di sini nanti semuanya terlibat, terutama dalam melakukan refleksi itu rencananya nanti selain siswa dan guru nanti di Kombel juga saya akan menampilkan hasil dari karya siswa itu. Nanti kita refleksi bagaimana program selanjutnya, apakah harus dilanjutkan atau ada perbaikan yang harus dilakukan. Nah, ini kemungkinan atau tantangan yang akan terjadi. Di sini saya mendapat dua yang kemungkinan atau tantangannya akan terjadi. Yang pertama, peserta didik kesulitan dalam mengkombinasikan gerakan senam dan tari. Ya, ini termasuk peserta didik kurang terbiasa. Yang kita ketahui bahwa memang tidak semuanya bisa melakukan senam dan tidak semuanya juga bisa melakukan gerakan tari. Nah, solusinya yaitu guru mendampingi atau mendemonstrasikan langsung agar peserta didik bisa langsung mempraktikkan serta dapat melibatkan peserta didik yang dianggap mampu untuk membantu teman yang kesulitan. Nah, peran Bapak Ibu guru dan peran teman sejawat siswa itu sangat penting untuk membantu peserta didik jika ada kesulitan. Terus yang tantangan kedua, peserta didik kurang tertarik pada senam irama, ya terutama anak laki-laki, siswa laki-laki. Ya ada yang malu, ada yang bilang nggak bisa, belum mencoba tapi udah bilang nggak bisa. Nah, solusinya memberi kebebasan kepada peserta didik untuk menciptakan gerakan senam yang semenarik mungkin dengan ketentuan yang sudah disepakati. Ya, ketentuan disepakati ini yang pertama itu ya ada lagunya tadi ya, lagu daerah Bangka Belitung. Terus yang kedua adalah gerakan tarian Bangka Belitung. Walaupun dikasih kebebasan tapi juga kita memberi batasan agar siswa tidak keluar dari batas proyek yang akan dikerjakan. Nah, baik itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan RTL tentang senam kreasi lagu Bangka Belitung. Mungkin dari yang saya sampaikan ada masukan dari Bapak Ibu terkait dengan program yang saya sampaikan. Ada Bapak Ibu? Menjadi perbaikan-perbaikan untuk kegiatan ini? Mungkin dari Bapak? Terima kasih atas sosialisasi informasi yang telah disampaikan kepada yang ingin saya tanyakan terkait pelaksanaan nanti kegiatan ini tadi kan tanggal 15 sampai 22 November ya. 15 sampai 22 November. Apakah itu setiap hari pelaksanaannya itu rinciannya seperti apa? Ya. Apakah misalnya tanggal 15 itu diarahkan dulu atau seperti apa? Terus kombinasi antara politik dengan SPK tadi seperti apa dalam hal ini seperti apa? Fungsi mereka yang politik dan guru mereka apakah ada lembar penilaian bersama atau seperti apa? Oke, nunggu azan dulu apa gimana? Oke, kita nunggu azan dulu ya, sampai selesai baru dilanjutkan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi untuk yang pertanyaan pertama itu tentang pelaksanaannya ya Pak.
Nah, untuk pelaksanaannya ini saya kasih rentang 15 sampai 22 November. Nah, untuk pertemuan pertama itu nanti eh, saya dan guru-guru yang terkait itu memberikan arahan, memberikan gerakan atau materi, terus tugasnya seperti apa, siswanya apa yang harus dilakukan siswa untuk pertemuan pertama. Nah, setelah itu nanti mereka dibagikan kelompok, lalu mencoba untuk merancang dulu di sini, Pak. Untuk pertemuan pertama. Selanjutnya, setelah tanggal 15 sampai 21, nah itu mereka membuat latihan mandiri, membuat bagaimana gerakan-gerakannya yang harus dikombinasi, formasi-formasinya seperti apa, lagu apa yang mereka gunakan. Nah, itu mereka membuat di rentang tanggal itu, Pak. Setelah itu tanggal 22 nanti mereka kembali lagi untuk mempraktekkan. Nah, mempraktekkan secara langsung di sini sambil merekam video. Nah, setelah itu baru videonya diedit oleh mereka, baru disampaikan ke kami. Nah, untuk keterlibatan guru-gurunya, nah untuk saya sendiri, guru PJK nanti akan menyampaikan materi tentang senam irama. Gerakannya seperti apa, gerakan langkah, tangan, terus yang lain sebagainya. Nah, itu di bidang saya. Terus untuk tarian itu nanti di guru SBK-nya, di Ibu Nora nanti. Nah, Ibu Nora itu nanti menyampaikan budaya kita seperti apa, terus gerakan tarinya apa yang cocok untuk gerakan senam, terus lagu apa yang akan digunakan, lagu-lagu Bangka itu. Terus untuk guru TIK nanti bagiannya itu saya libatkan di bagian dokumentasi. Selain dokumentasi juga nanti mungkin dari guru TIK itu memberikan masukan untuk mempublikasi, karena ini terakhir nanti hasil karya anak-anak itu nanti rencananya akan dipublikasikan supaya kita juga mengenal ke orang-orang bahwa di SMP kita itu siswanya bisa berkarya melalui lagu dan tarian Bangka Belitung, gitu Pak. Baik, untuk mungkin dari guru-guru yang lain ada masukan? Tidak ada? Ada ya, Ibu Firda? Tidak ada? Cukup Pak. Oke, baik. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir, dan memang kegiatan rutin kita pada kegiatan komunitas belajar sekolah. Dan saya juga sudah menyampaikan rencana tindak lanjut, dan terima kasih juga buat Bapak sudah memberikan pertanyaan dan masukan apa yang harus dilakukan. Semoga nanti kegiatan proyek ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang diharapkan itu bisa tercapai dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi sosialisasi rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran berbasis proyek bersama dengan komunitas belajar sekolah SMP Negeri Sumeneb. Hal ini pembelajaran senam kreasi lagu Bangka Belitung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas ilmu dan sosialisasinya pada hari ini. Itu saja yang pertemuan kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama mempersiapkan amalan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.